Di manakah Yesus ketika usia 13 hingga 29 tahun? Belum semua orang Kristen tahu sejarah di manakah Tuhan Yesus ketika umur 13 hingga 29 tahun. Karena memang jarang gereja yang mengajarkan sejarah yang ini. Biasanya, gereja-gereja pada umumnya hanya menceritakan mulai Yesus dibaptis dan penginjilannya. Lalu, kemanakah Yesus ketika berusia 13 hingga 29 tahun? Mengapa di Alkitab hanya diberitakan masa kanak-kanaknya saja dan kembali diberitakan setelah berusia 30 tahun? Catatan mengenai Tuhan Yesus dari usia 13 hingga 29 tahun memang tidak ditulis secara jelas di Alkitab. Inilah yang membuat beberapa pihak yang seringkali menyerang kekristenan menuduh Alkitab palsu dan tidak sistematis, sehingga menimbulkan banyak perdebatan. Sebenarnya, menghilangnya Yesus dari usia 12 hingga 29 tahun bukanlah suatu hal yang aneh jika kita memahami kebiasaan atau tradisi dan budaya bangsa Yahudi. Ada beberapa pencatat-pencatat Injil palsu yang tidak memahami budaya Yahudi ini, sehingga beberapa tulisan mereka menyudutkan kekristenan dan membuat tulisan-tulisan palsu yang hingga sekarang banyak yang mempercayainya. Di mana pada abad ketiga Masehi ada satu catatan Injil palsu, yaitu Injil Thomas. Injil ini mengatakan jika pada waktu Tuhan Yesus remaja, Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Ada pula Injil palsu Matius yang beredar di abad kelima yang mencatat bahwa sebuah pohon kurma bersujud kepada Yesus ketika Yesus masih anak-anak. Dan pada abad ketujuh beredar sebuah Injil Autofulia, kitab apokrifa dari tanah Arab, yang mengatakan ketika Yesus masih bayi di pangkuan Maria, Yesus bisa bicara seperti layaknya orang dewasa. Sejarah mengatakan bahwa tulisan-tulisan palsu ini sangat terkenal di kawasan Kristen heretik yang ada di Arab. Ini membuktikan bahwa para penulis Injil palsu ini tidak tahu atau tidak memahami tentang tradisi dan budaya bangsa Yahudi di zaman Yesus, sehingga para penulis Injil palsu ini menerka-nerka dan mengarang tulisan tentang keberadaan Yesus ketika usia 13 hingga 29 tahun. Dari tulisan-tulisan palsu ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa mereka mengakui keajaiban Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi mereka terlalu berlebihan mencatat kisah Yesus yang sebenarnya mereka tidak saksikan. Sekarang mari kita bahas tentang hilangnya beberapa usia Yesus yang banyak orang tidak ketahui. Kita dapat melihat ada 3 golongan umur Tuhan Yesus menurut catatan sejarah Injil. Pertama, pada masa Yelet, yaitu usia bayi. Kedua, masa gemul atau usia pada waktu disapih. Di umur ini, Yesus Kristus diserahkan ke bait Allah, disaksikan oleh Hana dan Simeon. Istilah zaman sekarang ini adalah seperti penyerahan anak ke gereja. Dan yang ketiga adalah masa usia Yesus usia bahur, yaitu di umur 12 tahun. Yesus Kristus muncul pertama kali saat masih umur 8 hari. Menurut kebiasaan bangsa Yahudi, sesuai perjanjian dengan Abraham, anak laki-laki yang baru lahir harus disunat ketika sudah berumur 8 hari. Lalu kemudian Tuhan Yesus muncul kembali di umurnya yang ke-12 tahun. Di mana di umur ini, sesuai tradisi Yahudi, setiap anak laki-laki harus mengikuti sebuah upacara yang dikenal dengan istilah bermisfah, yang artinya adalah mempelajari hukum, yang harus naik ke atas panggung sinagoga menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Dan ketika Tuhan Yesus berusia 15 tahun, Yesus menjalani masa Talmud, yaitu masa di mana Yesus mempelajari tentang catatan tentang diskusi bersama para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, tradisi, dan sejarah. Ketika Tuhan Yesus berusia 20 tahun, Yesus menjalani kelas Midras, yaitu masa penelitian di bait Midras, pelajaran yang mencakup Taurat dan sejarah. Sekolah ini berlangsung selama 10 tahun, di mana tingkatan pertama adalah menjadi imam pendamping, kemudian naik ke tingkat imam muda, dan tingkatan terakhir adalah menjadi imam kepala. Dan setelah menyelesaikan sekolah ini, Yesus berusia 30 tahun, dan di usia inilah Yesus kembali muncul dalam catatan Alkitab yang diawali dengan pembaptisannya oleh Yohanes. Dalam adat Yahudi, usia 30 tahun disebut Lakoah. Di usia inilah Tuhan Yesus baru boleh melayani di ruang publik. Apakah yang dapat mendukung fakta ini? Jika kita membaca kisah Yesus Kristus di Alkitab, Yesus sering dipanggil dengan guru atau
atau yang memiliki arti yang sama dengan rabi. Yesus juga sering dipanggil rabi. Panggilan guru atau rabi hanya boleh digunakan memanggil orang yang sudah selesai mengikuti sekolah teologi atau keimanan dalam budaya bangsa Yahudi. Rabi atau guru adalah sebuah gelar yang didapat setelah menyelesaikan masa pendidikan teologi Yahudi. Dalam Yohanes 8 ayat 2 dikatakan, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Dalam Injilnya, Yohanes mengatakan saat itu, Yesus mengajar di bait Allah. Hanya orang-orang yang sudah mendapatkan gelar rabi atau guru lah yang bisa mempunyai akses untuk dapat mengajar di bait Allah. Yohanes sendiri tidak dapat mengajar di bait Allah, karena Yohanes memang tidak sekolah seperti Yesus. Jadi, berdasarkan fakta tradisi bangsa Yahudi dan data-data sejarah telah mematahkan karangan cerita para Injil palsu yang memalsukan sejarah Yesus pada usia 12 hingga 29 tahun. Di mana di usia itu, Yesus sebenarnya sedang mengikuti sekolah teologi. Dan selama sekolah ini, Yesus berfokus pada pendidikannya. Istilah zaman sekarang ini seperti sekolah-sekolah yang tinggal di asrama. Mereka tidak tampil di publik sebelum menyelesaikan studi mereka sampai selesai. Itulah tradisi Yahudi. Jadi ketika Tuhan Yesus mengabarkan Injil, sebelumnya Yesus sudah sekolah terlebih dahulu dan mempelajari sejarah dan hukum Taurat. Alkitab dicatat menurut latar belakang budaya timur dan tradisi bangsa Yahudi, bukan berdasarkan tradisi bangsa lainnya. Kiranya pelajaran ini bisa memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.